Nafsu birahi itu bukan musuh, tapi jika tak dijinakkan, ia akan menghabisimu dan rezekimu. Tapi jika kau tahu caranya, nafsu birahimu bisa jadi ladang emas. Dan hari ini, aku akan bongkal 7 teknik rahasia untuk mengubah nafsu birahi jadi magnet kekayaan. Dalam diri manusia, ada satu energi yang paling liar sekaligus paling dahsyat, nafsu. Ia bisa membuatmu jatuh, tapi juga bisa mengangkatmu setinggi langit. Yang membedakan adalah caramu mengelola. Nafsu bukan musuh, ia adalah bahan bakar. Tapi jika tidak diarahkan, ia akan membakar segalanya. Maka mari kita pelajari 7 teknik untuk mengubah nafsu menjadi pintu rezeki yang tak terduga. Teknik pertama, sadari bahwa nafsu itu energi mentah. Ia belum baik atau buruk. Yang membuatnya berbahaya adalah jika kau tidak sadar sedang dikendalikan olehnya. Maka langkah awal adalah mengamati. Setiap kali dorongan muncul, jangan langsung dituruti. Lihat saja, rasakan, hadir. Itu adalah awal dari kekuasaan atas dirimu sendiri. Teknik kedua, latih kesadaran lewat nafas. Nafsu itu seperti api. Jika kau panik, ia membesar. Tapi jika kau tenang, ia melemah. Maka ketika nafsu datang, tarik nafas panjang. Rasakan masuknya udara. Sadari tubuhmu. Dengan begitu, kamu sedang mengambil alih kemudian dari tangan nafsu. Nafas adalah jembatan dari naluri menuju kendali. Teknik ketiga, puasa dari pelampiasan instan. Nafsu tumbuh subur di lahan kenikmatan sesaat. Maka jika kau ingin mengubahnya jadi rezeki, latih diri untuk menunda. Jangan langsung memuaskan. Tunda, rasakan getarannya. Biarkan energi itu naik. Lama-lama energi itu akan berubah dari dorongan liar menjadi kekuatan kreatif. Teknik keempat, alihkan ke cipta. Nafsu punya daya cipta yang luar biasa. Ia mendorongmu ingin mewujudkan sesuatu. Gunakan itu. Tulis, bangun, ciptakan. Saat dorongan itu datang, alihkan ke tindakan produktif. Banyak karya besar lahir dari jiwa yang membakar, bukan yang tenang. Tapi bukan terbakar oleh syahwat, melainkan diarahkan olehnya. Teknik kelima, jaga tubuhmu. Nafsu yang tidak sehat sering lahir dari tubuh yang lemah. Kurang tidur, makan sembarangan, malas bergerak. Semua itu membuatmu rentan dikendalikan. Tapi jika tubuhmu kuat, energimu stabil, nafsu pun menjadi lebih jinak. Maka jaga makanmu, olahragalah, rawat wadah tempat energi itu tinggal. Teknik keenam, ganti pelampiasan dengan pelayanan. Nafsu selalu minta dipenuhi. Tapi kalau kamu alihkan menjadi bentuk memberi, ia berubah jadi kekuatan spiritual. Saat kamu menahan hasrat untuk diri sendiri dan menyalurkannya dalam bentuk kebaikan, rezeki akan datang dari arah yang tidak kamu duga. Alam suka pada energi yang naik. Teknik ketujuh, tundukkan pandangan. Apa yang kau lihat, itulah yang kau bayangkan. Dan apa yang kau bayangkan, itulah yang menyalakan nafsumu. Maka jaga mata. Kurangi hal-hal yang membangkitkan nafsu liar. Arahkan perhatian pada yang memberi semangat hidup. Visi, mimpi, misi. Dengan begitu, imajinasi berubah jadi kekuatan, bukan jebakan. Nafsu itu liar. Tapi liar bukan berarti jahat. Liar berarti belum dilatih, seperti kuda yang belum dicinakan. Tapi jika kau sabar, kau bisa menungganginya dan membawanya kemana kau mau. Energi yang dulu menaklukkanmu, kini tunduk di bawah kakimu. Itulah kekuatan sejati seorang manusia. Saat kamu berhasil menahan nafsu sekali, dunia di dalammu akan berubah. Kamu akan merasa seperti pemenang. Ada getaran baru, kekuatan baru, percaya baru. Karena kamu tahu, kamu tak lagi dikendalikan. Kamu yang mengendalikan. Dan dari sini, pintu-pintu keberlimpahan akan mulai terbuka. Banyak orang mengejar uang, tapi tak sadar bahwa mereka bocor energinya. Nafsu yang tak terkendali menguras daya tarikmu. Tapi jika kamu mampu menahannya, mengelolanya, kamu akan memiliki magnet tersendiri. Orang akan merasakan wibawamu, dan uang pun akan mengalir karena energimu terjaga. Rezeki itu bukan cuma hasil kerja keras, tapi juga hasil dari energi dalam yang murni. Semakin bersih niatmu, semakin kuat energimu. Semakin mudah semesta bekerja bersamamu. Dan itu hanya bisa terjadi jika nafsumu tidak lagi liar,
tapi sudah menjadi kekuatan yang sadar dan terarah. Setiap kali kamu tergoda, itu adalah latihan. Jangan benci godaan, jadikan itu latihan kesabaran. Setiap kali kamu menahan, kamu sedang mengisi baterai energimu. Semakin penuh, semakin besar daya tarikmu. Dan dari sana, rezeki akan datang bukan karena kamu kejar, tapi karena kamu pantas. Kunci dari mengubah nafsu jadi rezeki adalah menunda dan mengarahkan, bukan mematikan. Nafsu tak bisa dimatikan, tapi bisa dinaikkan, bisa diubah, bisa dialirkan. Jangan perang dengan nafsu, bertemanlah dengannya. Jadikan dia pembantu yang setia, bukan tuan yang kejam. Mereka yang paling kuat bukan yang tak punya nafsu, tapi yang mampu menahan saat semua orang tergoda. Yang bisa duduk tenang di tengah panasnya syahwat, yang tetap berdiri ketika yang lain tumbang oleh keinginan. Disitulah nilai manusia terlihat, dan dari situlah berkah datang. Gunakan waktu sunyimu untuk bermeditasi. Duduk, diam, rasakan tubuhmu, amati pikiranmu. Nafsu yang mengendap akan muncul. Tapi kali ini kamu tak menolaknya, kamu memeluknya, kamu mendengarkannya, kamu mengarahkan. Disitulah energi spiritual bangkit. Tulis mimpimu, tulis keinginan besarmu, dan setiap kali nafsu datang, ingatkan dirimu, ini bukan waktunya membuang, ini waktunya menabung energi. Simpan energi itu untuk mewujudkan impian. Jangan buang pada hal-hal yang tidak menambah masa depanmu. Setiap malam sebelum tidur, evaluasi dirimu. Di mana kamu bocor hari ini? Apa yang membuatmu kehilangan kendali? Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk belajar. Besok kamu akan lebih kuat, lebih sadar, dan lebih mampu menundukkan nafsu. Bersyukurlah setiap kali kamu berhasil menahan. Ucapkan dalam hati, aku berkuasa atas diriku. Energi syukur akan memperkuat tekadmu. Nafsu akan makin tunduk. Dan dari dalam dirimu akan muncul cahaya. Dan cahaya itulah yang menarik rezeki. Saat kamu menahan, kamu sedang membangun wadah seperti bejana yang menampung hujan. Semakin kuat wadahmu, semakin banyak rezeki bisa masuk. Tapi kalau wadahmu bocor karena nafsu liar, rezeki tak akan bisa menetap. Maka jaga wadahmu. Jadikan dirimu medan magnet. Energi seksual yang tersimpan dan terarah membuat auramu berbeda. Orang-orang akan merasa tertarik kepadamu bukan karena fisik, tapi karena getaran. Dan getaran itu lahir dari nafsu yang sudah kau jinakan. Bersihkan pikiranmu. Nafsu seringkali tumbuh dari khayalan dan bayangan liar. Maka latih dirimu untuk fokus, latih pikiranmu untuk kembali ke misi. Semakin tajam fokusmu, semakin sedikit nafsu bisa masuk. Dan dari fokus itu, karya besar bisa lahir. Latih tubuhmu dengan gerakan. Nafsu adalah energi fisik juga. Maka alirkan lewat olahraga, push up, lari, yoga, apapun. Daripada dibuang dalam syahwat, lebih baik diarahkan ke gerak. Tubuh akan lebih kuat, energi akan lebih bersih, dan kamu pun lebih bertenaga. Mulailah dari hari ini. Jangan tunggu suci, jangan tunggu sempurna. Mulailah menahan, mulailah mengamati, mulailah mengarahkan. Proses ini bukan tentang cepat, tapi tentang tekun. Dan setiap hari yang kamu jalani dengan kesadaran adalah langkah menuju keberlimpahan. Ingat, nafsu bukan dosa, tapi juga bukan mainan. Nafsu adalah senjata. Kalau kamu bodoh, ia akan melukaimu. Tapi kalau kamu bijak, ia akan membelamu. Maka belajarlah, latih dirimu, dan ubahlah nafsu jadi sumber rezeki yang tak pernah habis. Rezeki itu bukan cuma datang dari langit, ia juga muncul dari dalam. Dan salah satu sumber terbesarnya adalah energi nafsu yang ditahan, diolah, dan diarahkan. Jika kamu mampu menaklukkan yang satu ini, maka pintu-pintu lain akan terbuka tanpa kamu ketuk.